Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, sekarang sudah jam 1.38, 1 hari bulan. So, ada satu uh, yang saya mau kongsikan kepada rekan-rekan trader semua. Untuk kali ini saya akan tunjukkan ini adalah hasil profit uh, entry yang saya buat pada hari ini. Kalau kita tengok tarik pun hari ini ya, hari ini, tapi cuma saya akan bagi penerangan 3P sekaligus lah, dan untuk P ini pun saya ada masih hold position entry untuk P Euro AUD. So saya akan buat rumusan satu-satu lah. Oke, untuk Euro AUD, so kita tengok di sini untuk Euro AUD. Euro AUD saya telah buat satu profit sejumlah 30 USD dengan entry yang begitu banyak lah. Walaupun kita tengok walaupun sedikit, tapi kalau kita hitung dengan nilai dia, kita boleh nampak yang profit dia sebanyak 30 USD. So macam mana saya boleh entry PAUD Euro AUD ni? Sama lah juga, saya ni jenis yang bermain setup dan signal di H1 saja. Saya tidak akan cari di H4. Bukan tidak mau cari, cuma proses atau masa yang kita akan guna pakai itu terlalu lama, dan proses untuk bertahan itu pun mungkin akan ambil masa, bukan lagi masa, tempo beberapa hari lah. Kalau jadi akan profit dan akan ambil dalam tempo masa beberapa hari. So kalau Euro AUD saya ambil di H1 saja. Di H1 saja pun tengok candle ini, candle yang mulai turun nih, candle jam entah nih, sekarang jam 1, jam 1, jam 12, jam 11. Oke, setup itu pada waktu petang tadi. Dan bila saya jumpa signal momentum ini, saya akan mark candle yang akan pertama yang masuk ke dalam zone re-entry buy, re-entry sell. Sorry ya. Oke, coba kalau kamu perhatikan betul-betul, walaupun ini candle pertama yang masuk di dalam zone re-entry sell itu, tapi apa yang kita nampak, candle ini close sahaja. So ada beberapa candle lagi yang naik. So macam mana saya boleh dapat entry di atas? Sebenarnya di kawasan ini penuh dengan re-entry ya, penuh dengan entry. Jadi saya ambil beberapa sahaja, asal profit semua saya ambil. 10 pip pun saya akan ambil dan akan tinggalkan satu entry lah. Dan macam mana market ni jadi, saya pun tidak boleh bagi jawapan, tapi saya boleh bagi satu rumusan lah, atau kesimpulan, atau pemahaman yang saya adalah. Jadi bila sudah aktifnya re-entry tersebut, barulah kita boleh beralih ke M15. So di M15 ini apa yang saya buat, saya akan perhatikan
saya akan perhatikan setup yang berlaku lah, setup atau signal yang berlaku. So kalau macam boleh juga kita guna Fibonacci, tapi kalau kita tengok di M15 ini tidak ada setup atau biasanya Fibonacci yang saya guna pakai itu adalah Fibonacci daripada Fibo Musang. Dan kalau di sini tidak ada setup untuk penarikan Fibo, jadi kita coba tengok di M30 ada atau tidak. So di M30 pun, di M30 ada dominant candle. Kalau kita tengok di sini, oke, kalau rakan-rakan paham dengan setup FMCBR tuh Fibonacci Fibo Musang tuh, di sini ada candle induk, dan candle induk ini perlu dimatikan. Oke, sebab kalau kita tengok di bahagian belakang nih, candle sebelum nih tidak ada pun resisten atau CB1 yang terbentuk. Jadi di sini ada candle induk, kemudian candle induk ini dimatikan oleh 3 batang candle, cukup untuk syarat setup Fibo Musang. Jadi kita coba ambil Fibo dan kita coba tarik. Kalau kamu tidak pandai tarik Fibonacci ini kan, saya rasa kamu perlu refer kepada video-video yang berkaitan dengan Fibonacci atau Fibo Musang. So dia akan ajar macam mana kita mau menggunakan atau menarik Fibonacci ini. Jadi entry yang terbaik untuk penggunaan Fibonacci ini ataupun level-level yang terbaik untuk kita entry adalah di level 261 atau 423. So kalau tidak ada setup di level 261.8, bermaksud ada satu level lagi yang akan melengkapkan satu kitaran perjalanan market lah. Dan kalau kita tengok di sini, market telah pun membentuk telah naik sampai ke level 261. Ini untuk Fibonacci. Kalau di Hexon kita tarik, kita kena refer kepada 2 time frame di bawah dia, yaitu di M15 dan M5 menit. M30 pun kita boleh tengok juga. Dan kalau kita tengok di M15 menit, kalau kita macam saya biasanya ada juga kawan-kawan di sekolah yang belajar cara saya entry. Biasanya saya akan untuk lebih selamat di time frame kedua tuh kita kena pastikan candle ini, candle arah kuku di time frame kedua. Oke. Tapi kalau kita yakin kita boleh dapat entry di level yang paling tinggi, di paras harga yang paling tinggi untuk kita sell, macam mana kita kena turun lagi di time frame lagi kecil. Oke. Kalau kita bermain di kita sudah turun ke time frame paling kecil nih kan, ini adalah arah kuku. Oke, tips untuk entry di arah kukuan, dia tidak, kadang-kadang dia boleh pergi ke MA5 MA10 high dan terus terjun. Dan kalau berlaku dalam case ini, price naik sampai ke atas. So bila price naik sampai ke atas ini, kita sudah mulai tidak yakin, sebab resisten ini telah dipecahkan oleh satu candle momentum. Walaupun ini kalau kita tengok ini candle reverse, candle entry, yang candle ini tidak kira candle reverse, candle entry, dan ini adalah entry, ini adalah extreme,
Samalah juga kita tidak dapat pastikan yang ada dua kemungkinan, sama ada dia berlaku ekstrim atau dia berlaku momentum. So, sebab itulah saya biasanya akan nasihatkan kawan-kawan saya supaya entry lah di selepas berlakunya arah kuku di time frame kedua. Oke. Di M5 menit ini tips untuk entry, kalau saya boleh bantu sedikit lah. Ini berdasarkan apa yang saya paham. So, bila berlakunya arah kuku ini kan, jangan pastikan kalau kamu mau entry, pastikan entry kamu bermula daripada mid BB hinggalah ke top. Oke, ini adalah zone terbaik untuk kita entry selepas berlakunya arah kuku. Oke, dan untuk keselamatan, bertahanlah sehingga 10 ke 15 pip, lebih kurang macam begitu. Ini oke. Kalau kita tengok di sini, alhamdulillah lah dia jadi dan dia turun. Kita tidak tahu yang dia akan pergi sampai mana, tapi saya sudah set BE. Mungkin kalau rezeki dia boleh pergi jauh. Sebenarnya target saya sampai di sini saja, cuma saya sudah ambil profit yang lain, dan ini saya biarkan saja lah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apalagi? AUD CAT. AUD CAT nih kita coba tengok. AUD CAT untuk hari ini saja saya ada entry buy juga. Ada entry buy, ada float, ada loss, dan saya jumpa setup balik, saya buy. Oke, AUD CAD saya profit dalam 11 USD lah. Oke, coba kita tengok AUD CAD di mana tuh. Oke, ini nah, ini re-entry yang berlaku di time frame H1. Nampak sama juga setup dia, kita nampak momentum, kemudian kita tunggu re-entry. Oke, kita tunggu re-entry. Ingat, make sure pastikan ada candle pertama yang masuk di dalam zone re-entry buy. Close saja candle pertama itu, candle seterusnya adalah candle untuk kita membuat analisis. So, barulah kita turun ke M15, kita tengok apa yang ada di sana. Oke, kalau di time frame M15 pun kita sudah nampak candle tertinggi adalah candle di sini ya, di kawasan ini. Oke, kita sudah nampak di dalam kawasan itu kita ada nampak satu candle, CRS dominan juga. So, samalah juga kita tarik Fibonacci. Oke. Kemudian candle yang tembus ini. Oke, kalau dalam situasi ini price hanya cocok saja level 261. Kira dia sudah sampai di level itulah dan bermaksud ia adalah reject. So, kalau kamu tengok di time frame M15, di sini ada arah kuku. Bermula daripada sini ada arah kuku, dia turun, kemudian dia bagi re-entry, kemudian dia buat momentum, dia naik. Nampak ini, dia naik ini sampai di MA5 MA10, kemudian price turun sampai ke MA5 MA10 low. Price tidak mampu membentuk momentum dan close seperti ini. Kalau kita turun di M5 menit, kita akan nampak berlaku MHB di sana.
Oke, nampak ke? Ini arah kuku, ini arah kuku. Bila ada arah kuku, macam yang saya cakap tadi, entry sebaik-baiknya bermula daripada mid BB hingga ke low BB. Begini, mid BB hingga ke low BB sebaik-baiknya, dan stop loss kamu bermula daripada entry daripada lowest terendah. Oke, macam ini lowest, bukan lowest, open close candle dan 10 hingga ke 15 pip begitu. Oke, sama. Kalau kita tengok yang ini sampai di sini level kosong, dia sudah tembus lah sampai melebihi paras harga level 00 untuk Fibonacci. TP saya sebenarnya di sana. Oke. Kemudian apa lagi? AUD JPY pun ada saya buy, tapi sama aja lah saya punya setup deh. Saya boleh explain dua sahaja, so harap korang paham lah macam mana saya guna pakai teknik BBMA ini. Walaupun sedikit profit ya, tapi syukurlah siapa yang boleh bagi, begitu kan. Oke, kita tengok. Macam ada entry saya yang mana? Ini floating. Ini floating. Ini floating. Mana? Ini ada juga floating. Nih, floating besar. Nah, USD JPY pun saya ada entry. Oke, coba kita tengok account yang satu lagi. Yang ini sama juga. Nah, ini Euro USD sampai 830 pips. Ada hampir-hampir 30 pips. XAU USD sampai ini. Kemudian ada itu tadi tuh. Itu sajalah yang saya boleh kongsikan. Harap korang boleh paham lah macam mana kaidah saya entry. So saya ada account yang besar juga, cuma saya suka sangat main di time frame, di bermain re-entry di H1 dengan bermodal account jumlah yang kecil. Ada satu yang saya mau share sama kamu. Mana tuh? Mana? Coba. Mana sudah tuh? Oh, tidak. Di account satu lagi kali. Tidak apalah. Oke. Untuk kali ini saya share ini saja. So saya harap orang boleh paham macam mana saya punya entry. Tips lah, kalau kamu sudah capai target, ambillah semua profit dan tinggalkan satu atau dua layer. Sebab ada untuk di minggu saja saya ada buat ada setup re-entry. Saya entry dan boleh capai sehingga 100 lebih pips. Masuk 0.03 boleh dapat lebih. So harap korang boleh paham lah. Oke. Itu saja yang saya boleh kongsikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.